glory, glory. Haleluya, haleluya, puji. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kalau kami pada malam hari ini dapat berkumpul bersama-sama, kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Tuhan, terima kasih karena kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang dapat membatasi kasih Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian juga kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau berkata, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih-Mu lah yang mengikat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, hamba-Mu percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, tidak ada kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus, karena roh Tuhan yang ada bersama dengan kami, jauh lebih besar dan jauh lebih luar biasa dari roh apapun yang dari dunia ini. Tuhan, selagi firman-Mu disampaikan, aku percaya ada kuasa, ada sukacita, ada mujizat, ada pemulihan, ada jawaban yang dari Tuhan. Terima kasih Roh-Mu ada bersama dengan kami saat ini, memberikan kami hikmat dan pengertian, dan biarlah lewat pendengaran kami akan firman-Mu, iman kami dikuatkan Tuhan, dan di atasnya kami boleh hidup, dan hidup kami adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Haleluya, setiap kita yang bersuka cita menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih kembali buat kesempatan dan kepercayaannya saya boleh ada di PD Rumah Roti hampir 2 tahun ya Bu ya. Luar biasa, persekutuan doa di tempat ini masih tetap jalan ya. Puji nama Tuhan. Saya lihat hari-hari ini kalau kita lihat kayaknya gereja terbatas, persekutuan doa terbatas, nggak bisa ketemu. Tapi saya melihatnya justru beda ya, dimanapun kita berada, kita bisa berkumpul, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan walaupun secara online. Amin. Tadi saya ada siapkan yang lain firman Tuhan, tapi saya bawa 2 buku saya gitu ya. Tadi di depan pintu ibu berkata, ayo Bu Ola ceritain kesaksian Bu Ola gitu ya. Biar bisa jadi berkat, puji Tuhan. Ada banyak kesaksian kita sebagai anak Tuhan, saya percaya ada banyak kesaksian di dalam hidup kita. Amin. Saya mau berbicara tentang yang namanya buah perkataan kita ya. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam Amsal 18 ayat 21, di situ dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. You will eat the fruit of your words. Ya, engkau akan memakan buah dari perkataanmu gitu ya. Oleh karena itu saudara, saya percaya kalau kita mau melihat yang baik, kalau kita mau melihat masa depan yang baik, ada tertulis di dalam kitab 1 Petrus, barang siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus dapat menjaga lidahnya, dia harus dapat menjaga perkataannya, karena mulut ini penuh dengan kuasa. Saya mau tanya, adakah di tempat ini kalau yang setiap pagi berdoa? Saya percaya hampir setiap kita berdoa pasti ya pagi hari ya. Tapi saya mau tanya lagi, pagi hari berdoa, pagi hari mengucap syukur, Tuhan itu baik, terima kasih Tuhan berkati saya gitu ya. Tapi waktu siang hari nanti ketemu temen, makan siang gitu ya, temen tanya, halo apa kabar? Aduh, payah, susah, berat nih. Ya, ada yang seperti itu? Atau sore waktu ngopi sama teman-teman. Jadi gimana? Aduh parah deh, parah. Makin parah banget. Padahal pagi hari kita sudah memperkatakan yang baik. Pagi hari kita sudah berdoa, kita memperkatakan yang baik.
Tetapi waktu siang hari kita ketemu teman-teman kita, sore hari ketemu teman di kantor atau dimanapun kita berada, perkataan kita berubah gitu ya. Nah Bapak Ibu saya mau katakan bahwa perkataan kita itu menentukan arah hidup kita. Ada satu quotes yang saya katakan saudara ya, kalau kita mau melihat apa yang terjadi kepada kehidupan kita ke depan, mungkin 5 tahun ke depan. Coba perhatikan baik-baik dan dengarkan baik-baik perkataan yang sering engkau katakan. Apa yang sering engkau katakan? Apakah engkau sering memperkatakan kemenangan? Ya, apakah engkau sering memperkatakan yang baik? Atau justru perkataanmu isinya tentang keluhan, amarah, kekecewaan? Perhatikan dan dengarkan baik-baik perkataan yang sering engkau katakan. Maaf saya harus katakan, itulah masa depanmu. Bukan kata saya, tetapi firman Tuhan yang katakan barang siapa suka menggemakannya. Tahu ya Bapak Ibu menggema? Ya menggema itu echo, berulang-ulang ya. Barang siapa suka menggemakannya, itu akan memakan buahnya. Bukan kata saya, tetapi kata firman Tuhan saudara ya. Oleh karena itu saya mau katakan tanpa kita sadari kita sedang bernubuat tentang masa depan kita. Kita sedang memperkatakan tentang masa depan kita. Saudara oleh karena itu apa yang kita harapkan ke depan itulah yang harus kita perkatakan. Amin. Bukan memperkatakan apa yang engkau lihat saat ini. Tetapi memperkatakan apa yang engkau mau lihat ke depan. Amin saudara. Saudara perhatikan perkataan yang sering kita perkatakan. Sekali lagi saya katakan. Dan jadikan satu kebiasaan untuk memperkatakan kemenangan terhadap kehidupan kita. Jadikan sebagai satu kebiasaan untuk memperkatakan saya diberkati, saya dikasihi, saya lebih daripada pemenang. Saya terus naik dan tidak turun, saya kepala dan bukan ekor. Karena itu bukan perkataan saudara, tetapi perkataan Tuhan tentang saudara. Saudara di dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa firman Tuhan itu seumpama cermin. Saya mau tanya kalau Bapak Ibu ngaca, yang Bapak Ibu lihat itu diri Bapak Ibu kemarin atau yang akan datang? Kalau ngaca. Sekarang firman Tuhan bilang bahwa firman Tuhan itu adalah cermin rohani kita. Bagaimana Bapak melihat kita, kalau saudara mau tahu itu ada di firman. Jadi waktu saudara melihat firman Tuhan dan Tuhan katakan ku kasihi engkau, anakku engkau, engkau lebih daripada pemenang, engkau terus naik dan tidak turun, itu yang Tuhan lihat tentang engkau dan aku. Amin saudara, sekalipun mungkin apa yang kita hadapi belum sama, saya mau katakan belum sama dengan apa yang Tuhan katakan. Tetapi benih itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya sudah dilahirkan kembali. Seberapa banyak di sini yang percaya bahwa kita sudah dilahirkan kembali? Bukan dari benih yang fana, ya tetapi dari benih yang tidak fana. Dari benih yang, bukan dari benih yang fana tapi dari benih yang kekal. Yang ada di dalam kehidupan kita. Artinya benih ilahi itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Setiap kali saudara mungkin saudara mau melakukan yang kayak dulu lagi gitu ya. Ingat-ingat nih saudara. Yang dulu udah mati, yang baru udah datang. Amin saudara. Walaupun dagingnya masih daging yang lama saudara. Tetapi kita udah roh yang baru. Roh Tuhan itu ada bersama dengan kita. Oleh karena itu saudara saya mau katakan perkatakan ya apa yang Tuhan katakan tentang kita. Apa yang Tuhan lihat tentang kita, bernubuat. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian dari yang tidak ada itu boleh menjadi ada.
semuanya gelap, semuanya kosong. Dan Tuhan berfirman dari tidak ada menjadi ada. Seberapa banyak di sini yang percaya bahwa saudara dan saya dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh karena itu mulut kita ini punya kuasa. Di dalam perlengkapan senjata Allah dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pedang roh. Pakainya gimana? Pakai dengan mulut, saudara. Ini mulut ini berbahaya, saudara. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan waktu Yesus dicobai oleh iblis, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia ngomong. Dia ngomong apa? Dia ngomong firman. Ada tertulis. Setiap kali saudara dan saya menghadapi tantangan di dalam kehidupan, permasalahan di dalam kehidupan, boleh katakan, harus katakan, ada tertulis. Saudara, kita harus marah sama keadaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan ada tertulis. Saudara, saya ingat waktu di awal pandemi, saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya hidup dari persembahan kasih. Saya bantu suami saya nggak minta dari suami saya hidup dari persembahan kasih. Tapi waktu pandemi, ya hampir 2 tahun saudara, itu yang namanya pelayanan hilang semua. Nggak ada semua saudara. Nol saudara ya. Saudara, apa yang saya mulai berpikir, waduh gawat nih. Gimana ya, itu namanya daging, ya itu masih bergejolak, saya bergejolak. Apa yang saya lakukan? Saya lawan ketakutan saya dengan firman Tuhan. Saya mulai perkatakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan. Saya mulai katakan bahwa sumber saya sebagai hamba Tuhan itu dari Tuhan. Saya percaya bukan cuma sumbernya saya aja sebagai hamba Tuhan, tetapi setiap kita sumber kita itu adalah Tuhan. Kalau saudara bisa melakukan yang baik, bisa memuji, menyembah Tuhan, bisa main keyboard, semua itu Tuhan yang kasih talentanya. Dan Tuhan mau kita kembangkan, saudara. Nah, saudara, saya mulai memperkatakan itu, saudara. Ini pandemi ini merubah cara pandang saya. Udah nggak tahu sekarang apa yang mau dipegang, semuanya nggak tentu. Firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang di dunia ini nih nggak ada yang kekal. Apa sih yang lu mau pegangin sekarang? Apa? Nggak ada yang kekal. Ini lagi berubah terus nggak ada yang kekal. Cuma ada satu yang kekal, firman Tuhan katakan segala sesuatunya boleh berlalu. Tetapi firmanku tinggal tetap. Artinya yang bisa kita pegang itu adalah firman Tuhan. Nggak sesuai Bu, itu kan 2000 sekian tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu. Saya mau katakan firman Tuhan itu selalu relevan. Firman itu bisa sesuai dengan keadaan zaman kita saat ini. Roh Kudus selalu sanggup memberikan hikmat dan pengertian kepada setiap kita. Saudara, waktu kita menghadapi kehidupan, saudara ya, jangan bersungut-sungut. Waktu kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan, jangan bersungut-sungut. Tapi justru lawan dengan kita memperkatakan firman Tuhan. Saudara tahu arti kata bersungut-sungut? Ya, bahasa asli dari kata bersungut-sungut itu diam di tempat. Atau satu lagi terjemahan lainnya dikatakan putar sekali lagi. Ingat bangsa Israel di padang gurun ya, bersungut-sungut terus. Bersungut-sungut terus. Lebih baik kayak dulu. Dulu lebih baik. Dulu lebih baik. Tengok ke belakang terus. Padahal firman Tuhan katakan, lihat aku sedang membuat sesuatu yang baru. Ya yang dulu sudah berlalu tetapi yang baru sudah datang. Saudara jangan nengok ke belakang dan bersungut-sungut dan berkata yang di belakang lebih baik, saudara. Tetapi biarlah kita belajar nih dari bangsa Israel. Mereka putar lagi sampai 40 tahun, saudara. Gak sampai-sampai, kenapa? Bersungut-sungut. Artinya kalau hidup kita banyak bersungut-sungut, hidup banyak komplain, saudara. Boleh bilang gak kiri kanannya bilang gini, lu gak kemana-mana. Gak kemana-mana, di situ aja. Banyakan komplain aja, saudara. Tapi gak, you're not going anywhere. Gak kemana-mana, saudara. Tapi biarlah, saudara, kita jangan pakai perkataan kita untuk mendescribe, untuk menjelaskan
keadaan yang sedang kita hadapi sekarang. Tetapi justru kita pakai perkataan kita untuk mengubah keadaan kita. Saya mau katakan bukan keadaan yang merubah firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang merubah keadaan kita. Firman Tuhan yang merubah diri kita. Saya percaya number one yang berubah adalah diri kita, saudara. Waktu diri kita berubah, pasti keadaannya berubah, saudara. Ya, oleh karena itu, saudara, saya mau katakan jangan undang yang tidak baik melalui perkataan kita, ya. Karena with God nothing is impossible. Saudara, jangan kalau saya lupa saya pernah cerita apa enggak di sini. Saya ingat teman mami saya datang sama saya dan bilang gini, "Ola, tolong dong doain tante nih. Tante kayaknya ini nih tumor apa kanker nih di otak." Waduh tante, saya bilang, "Masa tante? Tante udah ke dokter? Tante udah MRI? Tante udah USG?" "Belum." "Kok tante bisa bilang tante ada tumor sama kanker?" "Kayaknya." Orang ngomong kayaknya begitu. Tante denger ciri-ciri, tante lihat di Google. Tante lihat kayaknya. Saya bilang begini, tante jangan diorder. Amin saudara. Jangan diorder tuh yang begituan saudara. Ya. Tetapi mulai apa saudara? Perkatakan yang baik. Saudara, saya ingat waktu di pandemi itu saudara, ya pandemi kemarin ini. Saya berdoa kepada Tuhan, Allah lakukan mencukupi segala kebutuhanku. Saya katakan, Tuhan Engkau yang sudah memulai yang baik di dalam hidupku. Engkau juga yang akan berjalan bersama dengan aku. Itu yang saya berterima kasih. Saya bersyukur, saya memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Saudara, saya mau katakan saudara, justru di masa pandemi itu saudara, saya ingat sebelum pandemi, saya ada jual tas saudara ya, untuk cari dana untuk anak-anak Sunday School itu Bible Camp. Tapi karena pandemi akhirnya gak jadi Bible Camp-nya. Ya saya udah sempat jual beberapa tas. Nah waktu masa pandemi itu tiba-tiba ada seseorang datang sama saya begini, "Bu Ola, saya mau dong tas yang waktu itu Bu Ola jual." "Tas yang mana ya?" saya bilang. "Yang waktu itu Bu Ola cari dana buat Bible Camp." "Oh yang itu," saya bilang. Saya sempat tanya sama suami saya, "Gimana ya? Saya kan udah hamba Tuhan sepenuh waktu ya. Masa saya mau bisnis lagi atau gini, gimana ya?" Saya sempat galau tuh saudara ya. Gimana ya, akhirnya saya konsultasi, saya ngobrol, saya doa, saya ngomong sama suami saya. Suami saya bilang gini, "Olah kan kamu gak cari, tapi orang yang cari kamu. Dan orang minta itu, kenapa kamu gak kerjain aja?" Saudara, saya mau katakan saya jual ribuan tas. Justru sebelum masa pandemi itu tas kagak laku. Tapi di masa pandemi tas itu saya jual ribuan tas. Kalau saya boleh bilang, saya bilang, "Tuhan caramu kerja itu luar biasa." Saya kalau sebelum pandemi saudara, saya khotbah tengah minggu, ada beberapa khotbah. Minggu bisa 5 kali khotbah, jadwal full. Sama kemarin pandemi nggak ada khotbah sama sekali saudara. Saya jualan tas, hasilnya jauh lebih besar, saya jualan tas. Jadi kayaknya Tuhan mau ngomong gini loh sama saya, "Ola, jangan batasi aku." Seringkali pikiran kita, perkataan kita, itu yang membatasi Tuhan bekerja saudara. Kita yang gak percaya. Saudara ingat ya, bahwa kalau saudara pergi ke Singapura ada Singapura dolar. Kalau saudara pergi ke Amerika ada US dollar. Saudara, surga itu mata uangnya iman. Tuhan di atas kayu salib dia udah bilang begini, sudah selesai. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Itu janji Tuhan loh saudara. Dan dia disiksa menanggung kelemahan kita, pemberontakan kita, hukuman kita, dan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Amin saudara, itu yang dia katakan saudara. Saya ingat kemarin ini saudara ya, itu kan namanya ibadah online saudara. Itu yang namanya persembahan tuh minim sekali saudara, minim sekali ya. Saya nggak mungkin khotbahin jemaat bilangin, "Woi, persembahan gitu ya." Kalau ada yang banyak bu, lagi kurang, ada yang diberhentiin segala macam. Saya ingat waktu itu akhir bulan saya harus kasih persembahan kasih buat full timer, buat pengerja. Waktu saya cek rekening saudara ya, itu nol.
ini nih daging gini, ngomong sama siapa ya? Donatur di gereja. Tapi ini roh di dalam saya nih kayaknya ngomong gini, ayo jangan khotbah aja pinter, praktek. Ya, saudara saya ingat saya jalan pagi, bilang aduh Tuhan nih besok udah mesti bayar nih. Kasihan kalau enggak ya, yang namanya mereka mengharapkan gitu persentase. Saya sembari jalan saya bawa ATM-nya di kantong saya. Saya bawa handphone saya jalan keliling rumah, dekat rumah nggak jauh memang ada ATM. Sembari jalan saya bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur. Itu saya nyanyikan terus sepanjang jalan. Gak berhenti saudara, ada satu lagu lagi saudara. Saya nyanyikan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Itu terus dua lagu itu saya nyanyikan sembari jalan, saya jalan 1 jam putar-putar. Selesai jalan saya gini, ke ATM Sembari deg-degan saudara. Ke ATM waktu saya masukin cek saldo, saya bilang gini, dalam nama Yesus. Saudara, sudah tersedia dana. Saudara, ya tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Saudara, saya mau bilang ini bukan sulap, bukan sihir. Bukan hari ini kau perkatakan terus langsung ada. Ini bicara tentang yang namanya lifestyle. Ini bicara tentang yang namanya gaya hidup. Dengan siapa engkau bergaul itu menentukan perkataanmu juga. Dengan siapa engkau bergaul itu menentukan bagaimana engkau berkata-kata juga, saudara. Artinya saudara mulai bangun yuk tahun ini. Mazmur 65 katakan Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Saudara mau pegang itu. Setiap kali kita ngadepin hal yang susah, setiap kali kita menghadapi hal yang sepertinya ada kendala, saudara, mulai perkatakan itu. Tuhan, engkau memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Tahun ini saya akan melihat kebaikan Tuhan. Tahun ini saya akan melihat pertolongan Tuhan. Ngomong, saudara. Perkatakan, declare apa yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, biarlah perkataanmu itu baik sehingga orang yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Ya, saudara, saya percaya orang yang pertama yang mendengar perkataan kita adalah diri kita sendiri, betul gak ya? Ya, diri kita sendiri. Kalau kita sering berkata kecewaan, ketakutan, kekhawatiran, kita nggak sadar kita sedang melemahkan diri kita sendiri. Karena ada tertulis iman timbul dari pendengaran. Nah, apa yang kau perkatakan kau telan lagi sendiri. Kau dengar lagi sendiri gitu ya. Nah, oleh karena itu sudah selayaknya kita lebih mempercayai perkataan diri kita sendiri dibanding perkataan orang lain. Nah, penting untuk kita menjaga perkataan kita. Tidak ada yang lebih powerful dari perkataan kemenangan kepada diri kita sendiri, saudara ya. Karena kita sedang bernubuat. Bernubuat tentang hidup. Saudara, saya mau katakan, maaf saudara ya. Jangan stop, berhenti kejar-kejar hamba Tuhan. Pak, nubuatin dong, Bu, nubuatin dong, stop. Amin, saudara. Tetapi Tuhan bilang bernubuat atas hidupmu. Gimana sih Bu caranya bernubuat? Katakan firman. Apa yang Tuhan katakan tentang engkau. Perkataan itu engkau sedang bernubuat tentang dirimu sendiri. Jangan perkatakan pikiran buruk. Yaitu tadi yang saya bilang ya, yang tadi tante teman mami saya gitu ya. Saya kalau lagi mau berangkat juga dari rumah gitu mau kemana ya. Itu saya sama suami kadang-kadang sering banget saling ngingetin gitu ya. Olah cepetan nanti telat. Saya langsung ini, jangan di order Pak, jangan di order. Ya tapi buruan. Tapi kami belajar untuk tahan ini. Firman Tuhan di dalam kitab Yakobus katakan, when you can control your words, you can control your whole body. Wow.
Waktu kamu bisa mengendalikan perkataanmu, kamu pasti bisa mengendalikan seluruh tubuhmu. Dengan kata lain, kalau mulut lu aja lu gak bisa jaga, apalagi yang lain. Amin. Ya jadi ini penting banget nih saudara. Dan saya mau katakan sebaliknya, daripada kita memperkatakan apa yang ada di pikiran kita, lebih baik kita memperkatakan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Yeremia 29 ayat 11. Ya, itu dikatakan sebab aku ini mengetahui ya apa yang aku pikirkan tentang engkau. Ya, ada lagu yang berkata sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Nggak apa-apa, kuncinya hilang. Oh, mau naikkan pujian ini yuk, kita naikkan pujian ini yuk. Besar yang kau pikirkan tentangku, untuk dimengerti sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa kita rekan sekerja Allah. Yang namanya rekan sekerja Allah tuh bukan yang berdiri di sini. Yang di sini, yang di gereja pelayanan itu rekan sekerja Allah. Kita semua rekan sekerja Allah. Saya ingat waktu pagi hari saya jalan, itu saya diingatkan oleh Roh Kudus bahwa firman Tuhan itu benih. Dan hati kita itu tanahnya. Artinya saudara, untuk firman Tuhan menjadi real, menjadi realitas, Tuhan butuh kita untuk menyatakan kemuliaannya. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, kita ini dikatakan kita rekan sekerja Allah. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, Tuhan mau menyatakan kuasanya, Tuhan mau menyatakan yang luar biasa melalui hidup kita. Amin saudara. Kita ini rekan sekerja Allah. Yakobus 3 ayat 5 firman Tuhan katakan lidah ini seumpama kemudi kapal. Ya, kalau kita lihat kemudi itu kecil, kapalnya gede. Tetapi kemudi itu mampu mengarahkan kapal ke kiri atau ke kanan. Sama dengan lidah kita. Kemana perkataanmu berkata, ke situ hidupmu pergi. Amin saudara. Jadi saudara, ada good newsnya bahwa kita bisa mengendalikan lidah kita. Amin. Kita bisa melatih perkataan kita. Kalau kita lihat saudara, di dalam kitab Yeremia, Tuhan ngomong sama Yeremia. Kamu aku mau pakai menjadi nabiku. Ya, aku mau pakai engkau menjadi nabi kepada bangsa-bangsa. Apa yang Yeremia katakan? Saudara, aduh aku masih terlalu muda, aku gak bisa. Dia memperkatakan apa yang dia lihat. Tadi yang saya katakan, say not what you see, but say what you wanna see. Jangan katakan apa yang kau lihat, tetapi katakan apa yang kau mau lihat. Tuhan katakan kepada Yeremia demikian loh saudara. Dia katakan begini, say not you are too young. Padahal Yeremia sangat muda. Tapi Tuhan bilang gini sama Yeremia, jangan ngomong kamu masih terlalu muda. Kamu mau aku pakai. Saudara, jadi jangan bilang, aduh Tuhan saya kayaknya gak bisa. Gak bisa, kayaknya tahun ini gak bergerak nih Tuhan. Kayaknya gak bisa, saya gak bisa. Aduh itu bukan saya banget, aduh itu bukan gue banget. Aduh gue gak bisa Tuhan. Tuhan mau bilang begini, jangan katakan kau gak bisa. Amin saudara. Karena di dalam hidupmu dan hidupku ada benih ilahi saudara. Dan bagi Tuhan
Tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Dan kalau kita lihat saudara di ayat yang ke-9 di Yeremia 1. Tuhan menjamah lidah Yeremia. Lidahnya Yeremia diurapi. Dan Tuhan katakan apa yang kau perkatakan ya, kau akan membangun, engkau akan meruntuhkan, ya, engkau akan menghidupkan lewat apa? Lewat perkataan. Ada begitu banyak cerita di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Dengan perkataan, mujizat itu terjadi. Dengan perkataan, hal-hal luar biasa itu terjadi. Saudara, saya mau katakan ekspektasimu di tahun ini, di tahun yang akan datang. Tuhan kita itu tidak terbatas oleh apapun. Tuhan itu adalah sumber kita, saudara ya. Dan saya mau katakan di dalam keadaan yang tidak enak, sangat mudah untuk mengeluh, untuk memperkatakan yang tidak baik. Tapi saya mau bilang, biarlah setiap kita memilih untuk memperkatakan firman Tuhan. Untuk memperkatakan janji Tuhan. Dilawan gitu loh. Dilawan saudara. Dengan memperkatakan janji Tuhan atau firman Tuhan. Jadikan itu sebagai satu kebiasaan. Joshua 1 ayat 8 dikatakan begini. Perkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Katakan, renungkan dan perkatakan firman Tuhan itu dengan setia siang dan malam. Yosua 1 ayat 8. Sehingga perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Saudara, yang namanya perjalanan kehidupan kita, kadang ngelewatin yang baik, kadang ngelewatin yang gak baik. Tetapi firman Tuhan katakan jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Sekalipun di dalam perjalananmu engkau mengalami yang tidak enak. Sekalipun di dalam perjalananmu engkau mengalami mungkin hal-hal yang menjadi kendala saudara, menjadi tantangan. Firman Tuhan katakan jangan lupa perkatakan itu. Dikatakan so you will have great success. Sehingga perjalananmu berhasil dan beruntung. Bukan kata olah, kata firman Tuhan sudah. Kalau kita lihat di dalam Matius 9 ayat 20 sampai 21 perkataan iman. Saudara ingat ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Udah habis duit, habis tenaga ya. Dan perempuan yang pendarahan itu najis pada zaman itu. Tetapi saudara kita lihat saudara. Di dalam firman Tuhan, di situ dia katakan, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dikatakan bahwa she's constantly saying that. Dia rutin, dia konstan. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan she kept saying to herself. Artinya sekalipun dia lagi pendarahan, tetapi dia terus memperkatakan hal itu. Asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Saudara, apa yang sedang kau alami hari-hari ini? Belajar dari wanita yang pendarahan ini. Saya percaya gak ada pilihan lain buat dia. Tetapi dia gak kecewa. Dia gak give up. Dia tetap memperkatakan imannya. Dan dia sampai ini ada gambarnya. Saya percaya dia lemah. Saya percaya dia udah gak ada kekuatan lagi. Pendarahan 12 tahun. Kalau kata bahasa orang Jakarta, ngesot. Nah ini perempuan ngesot. Nih. Tapi dengan perkataannya itu memampukan dia, mengencourage dia. Untuk menjamah jubah Yesus. Dan dia sembuh. Amin saudara. Saudara, biarlah perkataan kita menangan kita dimulai dari perkataan kita. Ya, you will eat the fruit of your word. Saya tutup dengan kesaksian Bapak Ibu. Saya ingat di awal tahun ini 2022, 2021 ya. Kami sekeluarga berdoa. Suami saya bilang, ayo kita mau berdoa, kita mau gimana nih tahun 2021 apa? Kita mau doa apa? Minta sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, minta apa? Anak-anak saya nggak tahu lah Pak, pokoknya semuanya cukup, semuanya baik. Dan anak saya ngomong, ini malah keluar dari suami saya. Suami saya tuh orangnya paling khawatiran, paling apa juga paling mikir. Tiba-tiba dia ngomong gini, olah kami punya usaha toko bakmi saudara ya. Suami saya bilang, ada 2 saudara. Suami saya bilang begini, olah
kita punya bami kuku 5 cabang. Saya waktu dia ngomong gitu saya kaget sendiri. 5. Pengen gitu saya ketawain dia dan saya pengen bilang, lu nggak lihat nih yang 2 aja omset aja terjun bebas gitu ya. Ini mau punya 5 gitu kan. Tapi suami saya bilang sama saya gini, masa kamu nggak percaya? Kamu kan hamba Tuhan. Iya percaya, saya bilang. Untuk nyenengin dia aja biar nggak rame gitu ya. Cuma dalam hati nih, aduh gak mungkin banget. Tapi saya nggak mau ngomong itu. Ada di hati saya tapi saya nggak mau ngomong. Sudah setiap kali kami berdoa tiap pagi, kami perkatakan Tuhan terima kasih. Bami kuku punya 5 cabang. Engkau yang sudah memulai segala perkara yang baik di dalam hidup kami. Kami terus, Tuhan kebajikan dan kemurahan-Mu mengikuti kami. Apapun musimnya, mau pandemi, mau endemi, kami percaya kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kami. Itu yang terus kami katakan di dalam doa kami. Kami berdoa, kami rubah, kami nggak minta lagi. Tapi kami deklarasikan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Saya ingat saudara waktu itu bulan Mei ya. Kami dapat kesempatan, suami saya dapat kesempatan buka 1 di Bali. Saudara, itu saya sempat berantem sama suami, sempat argue maksudnya ya. Saya nggak setuju banget dia buka di Bali. Saya cuma bilang gini sama suami saya, duit cuma segitu-gitunya kok lu berani ya ekspansi ke Bali. Aduh, apalagi waktu kami pergi ke sana ngeliat Kuta, ngeliat apa. Ini kayak kota habis perang saudara. Itu benar-benar sepi, saya bilang, aduh ini sih mata Wan, sorry ya Wan, mata sih ngeliatnya nggak sanggup, ya dulu mau lihat pakai mata iman terserah lu deh. Itu yang saya katakan sama suami saya. Anak saya cuma bilang begini, mama papa kan hamba Tuhan. Ya udah anyway papa udah bayar, ayo kita mulai aja. Saudara kami nggak nyangka, itu ternyata Bali akhirnya bagusnya minta ampun saudara. Dia punya omset yang bagus gitu ya. Saudara itu di pertengahan. Kami nggak lihat ada tanda-tanda. Suami saya tetap bilang 5. Udah berapa olah? 3. 5. 5 dia katakan 5. Saya cuma bilang ya udahlah Tuhan mudah-mudahan imannya nyampe. Itu dalam hati saya saudara ya. Supaya dia nggak kecewa gitu loh saudara. Tapi benar loh saudara menjelang akhir tahun. Itu tiba-tiba dapat tawaran 1 lagi buka, 1 lagi buka. Saudara sekarang kami punya 5 cabang saudara. Puji Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tetapi saya belajar saudara, dimulai dari perkataan. Saudara. Saya ingat di sekretariat kami ada seorang wanita. Pokoknya udah pisah ranjang sama suaminya, hubungannya juga dingin. Lalu dia mulai belajar saudara, dia doa gak minta lagi pemulihan buat keluarganya. Dia mulai bersyukur buat suaminya. Dia bilang, Tuhan terima kasih punya suami yang sayang saya. Terima kasih. Dia bilang, aduh Kak Ola waktu ngomong susah banget. Karena itu gak sesuai dengan kenyataan yang dia lihat. Tapi dia terus katakan, kemarin Valentine ada seorang kirimin dia cheesecake saudara. Cheesecake kesukaan dia. Dia sampai telepon teman-temannya. Lu kirimin gue cheesecake ya? Enggak, lu kepengen dikirimin ya? Enggak, gue bukan kepengen dikirimin. Cuma dia ada yang kirimin gue cheesecake, katanya nggak tahu dari siapa. Dia tanya anaknya bilang, wah mami punya secret admirer ya mami ya. Mami gitu ya. Aduh mami, lagi mau makan malam tiba-tiba suaminya bilang, itu dari saya beliin kamu itu. Kan kamu suka, ini Valentine buat kamu. Dia nangis saudara, dia bilang, Kaola kawin 20 sekian tahun. Gak pernah loh dia seperti itu. Itu saya baru berdoa tuh tahun ini loh Kaola, tapi saya boleh melihat ada perubahan yang terjadi. Saudara banyak perkara mau hal kecil, mau hal besar. Ayo dimulai dari perkataan kita. Perkatakan bukan apa yang kita lihat, tetapi perkatakan apa yang kita mau lihat. Karena bagi Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Ayo mulai bernubuat saudara. Bernubuat buat keluargamu, buat pasangan hidupmu, buat anak-anak, menantu, cucumu, buat pekerjaan pelayananmu. Mulai perkatakan firman Tuhan. Karena firman itu Tuhan itu penuh kuasa. Dan firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian.
langkahku. Kau bersamaku Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, saya diingatkan Tuhan, waktu Abraham menerima janji Tuhan, Tuhan mengganti namanya dari Abram menjadi Abraham. Dia tidak punya keturunan dan Tuhan ganti namanya menjadi Abraham yang artinya Bapak segala bangsa. Sarai diganti namanya jadi Sarah, saudara ya. Sarai saat itu mandul, tidak bisa punya anak. Pada zaman itu di bangsa Israel kalau wanita mandul itu ya satu posisi yang gak baik, saudara ya. Posisi yang terhina, saudara. Tuhan mengganti nama Sarai dengan Sarah yang artinya putri. Saudara, Tuhan mulai merubah cara pandang mereka. Dimulai dari perkataan mereka. Setiap kali orang ketemu dengan Abram dipanggil, "Hei, Bapak segala bangsa." Setiap kali orang ketemu Sarah yang tadinya mungkin ngomongin dia sebagai perempuan yang mandul, orang mulai berkata, "Hai putri." Gitu ya. Tuhan mulai mengganti namanya. Saya nggak tahu saudara apa yang saat ini engkau sering perkatakan tentang keadaanmu. Ayo rubah perkataan itu dengan perkataan janji firman Tuhan. Saya percaya biarlah benih itu engkau akan melihatnya bertumbuh. Engkau akan melihatnya berbuah di dalam kehidupanmu. Karena bagi Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami diingatkan lagi Tuhan. Betapa berkuasanya perkataan kami Tuhan. Sebagaimana Yeremia Tuhan, mulutnya penuh dengan kuasa untuk membangun, untuk meruntuhkan, untuk menghidupkan Tuhan, untuk membangun Tuhan. Demikian pula lidah bibir kami Tuhan. Kami mau Tuhan mulai malam hari ini Tuhan, kami bisa menjaga, mengendalikan perkataan kami. Biarlah yang keluar dari mulut kami adalah selalu hal yang baik. Biarlah yang keluar dari mulut kami selalu pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Biarlah yang keluar dari mulut kami adalah firman Tuhan. Sehingga setiap orang yang mendengar perkataan kami itu beroleh kasih karunia yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Bapak, aku tahu Tuhan, siapapun yang hadir malam hari ini, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati mereka ya Tuhan. Menjadi benih yang hidup, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan mereka. Apapun keadaanmu saat ini, malam hari ini Tuhan mau berkata buat engkau bahwa pengharapanmu sungguh ada di dalam Tuhan. Karena buat Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam kehidupanmu. Tetapi rancanganmu di dalam Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk hari depannya yang penuh dengan pengharapan. Karena rancanganmu di dalam Tuhan, engkau kepala dan bukan ekor. Engkau terus naik dan tidak turun. Itu adalah rancangan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan Tuhan berkata engkau lebih daripada pemenang. Apapun yang kau hadapi di dalam kehidupanmu, Tuhan katakan engkau lebih daripada pemenang. Karena engkau tidak menghadapinya sendirian. Engkau ada bersama dengan aku. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Di dalam nama Yesus setiap kita yang diberkati. Sama-sama katakan